aku tetap berusaha ke rumah yang anak-anakku tinggal untuk aku bisa bertemu mereka, aku beliin mereka hadiah. Intinya itu aku aksi nyata. Udah tahu ada red flag, ya udah, itu yang akan menjadi alasan kalian putus nantinya kalau kalian tutup mata. Dan jangan berpikir ketika menikah solusinya itu bakalan lebih mending nggak ada ceritanya. Karena aku percaya orang tua yang tidak bahagia nggak bakal bisa bikin anaknya bahagia. Tapi menurut kakak kenapa anak-anak zaman sekarang lebih takut menikah? Hey everyone, welcome back to Safe Space Podcast. Hari ini aku seneng banget karena aku akan ngobrol-ngobrol mengenai my major, which is psychology. Kita bakalan have a heart-to-heart conversation bareng sama seorang psikolog sekaligus founder dari Bangkit Bareng Umi. Ada Kak Sania Marwa. Hai Kak. Terima kasih banyak udah mampir ke Safe Space. Dan kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol mengenai psikologi. Aku excited banget karena sebenarnya di podcast aku ini kita highlightnya adalah selalu psychology, Kak. Oh gitu, oke. And I just heard katanya kakak baru aja graduation. Iya, So, betul. congratulations. Thank you so much. Udah menjadi Akhirnya keren banget, Kak. perjuangan yang tidak mudah ya. Lumayan panjang ya Iya, buat jadi pasti. psikolog ya. Tapi Kak, aku tadi lumayan struck my attention adalah kakak adalah seorang founder juga dari Bangkit Bareng Umi. Iya, betul. Sebenarnya tujuan kakak untuk membuat Bangkit Bareng Umi itu apa sih, Kak? Oke, jadi memang Bangkit Bareng Umi ini terlahir dari perjalanan hidup aku Oke. yang bisa dibilang tahunan, tepatnya 7 tahun terakhir. Ya pokoknya garis kehidupan aku lah, aku bercerai dan sampai akhirnya aku memperjuangkan hak asuh anak aku. Yang sampai aku menjadi kayak salah satu public figure yang memiliki masalah hak asuh anak yang ternyata surprisingly masalah hak asuh anak ini banyak banget dialami oleh orang tua di Indonesia. Aku mau sebut ibu kayaknya nggak fair ya, karena ada juga ayah yang memperjuangkan hak asuh anaknya. Jadi aku bilang orang tua di Indonesia. Nah ternyata setelah aku menjalankan semua proses hukum untuk mendapatkan hak asuh anak itu, jadilah aku secara tidak aku sadari, aku juga menjadi kayak satu sosok yang dianggap kuat banget nih menghadapi semua masalah perjuangan hak asuh anak. Nah di saat yang bersamaan, aku kuliah juga S2 psikologi gitu. Nah terus ketika aku lulus, aku kayak berpikir aja sih, apa yang bisa aku lakukan ya untuk membantu orang gitu. Dengan menggabungkan dua basic nih. Basic yang pertama, ilmu aku di bidang psikolog, ya kan, sebagai psikolog klinis. Basic yang kedua, orang yang tahu tentang cerita aku. Akhirnya aku memikirkan namanya tuh lumayan lama, sampai akhirnya terbentuk Bangkit Bareng Umi. Nah akhirnya aku pikir kenapa nggak aku menciptakan satu wadah biro psikologi yang sifatnya juga untuk inspiring orang supaya mereka semua yang mengalami juga bisa bangkit. That's nice. Aku nggak mau bangkit sendirian gitu. Yang pastinya juga konten-kontennya, karena zaman sekarang juga orang semua udah sangat into media sosial. Jadi aku pikir kenapa nggak sekalian aku bikin semacam kayak konten yang sifatnya edukasi. Gitu. Jadi aku juga bikin di Bangkit Bareng Umi ini, selain memang aku membuka konseling as a psychologist, aku juga rutin untuk meng-share konten-konten edukasi tentang psikolog. Tapi fokusnya memang di maksudnya buat parents atau gimana, Kak? Sebenarnya aku sejauh ini masih memilih untuk netral sih. Karena menurut aku masalah mental itu bisa dimiliki oleh siapapun. Nggak harus cerai dulu, nggak harus bisa sama anak dulu baru bisa punya masalah mental gitu. Jadi kayak masih general. Iya, general, dan menurut aku it's nice to share aja, orang jadi tahu. Dan jadi orang juga kayak hari gini tuh nggak gampang yang namanya self diagnose, ya kan Chelsea. Betul. Kayak dikit-dikit kayaknya gue depresi nih gitu. Kayaknya padahal sebenarnya kurang duit aja gitu, bukan depresi ya. Jadi sebenarnya aku lebih kayak nih, kalian harus self awarenya ditingkatin. Terus juga kalau emang you feel something wrong, ya nggak usah takut untuk ke psikolog. Itu bukan satu aib, dan aku mau membunuh stigma itu sebenarnya. Betul. Karena masih ada stigma especially di Indonesia ya. Masih yang kayak mental health tuh wah, kalau misalnya ke psikolog tuh sesuatu ada antara itu gila lah atau apa, masih yang negatif banget. Padahal nggak kayak gitu. Aku pun sebagai psikolog mungkin ada momennya aku membutuhkan psikolog lain loh. Untuk aku butuh tempat cerita gitu. Itu sangat normal, dan
manusiawi aja. So far yang counseling kebanyakan bahas tentang apa, Kak? So far aku masih lebih banyak menerimanya online. Oke. Karena klien aku itu di mana-mana di Indonesia. Kayak kemarin aku dapat dari Sidoarjo, terus aku dapat dari Lampung juga. Jadi mereka sangat menjadi satu solusi yang bagus banget kan. Nggak perlu datang. Jadi Iya, biar misalkan lebih gini kayak ada, convenient. kayak misalkan ada orang yang malu. Datang nih kan dilihat, ngapain ya dia gitu Iya, kan. iya, Kalau iya, online iya. kan aman. Bahkan kemarin aku dapat satu dari Papua. Oke. Gitu, dia kayak sebagian besar lebih ke tekanan hidup ya. Tekanan hidup. Ada yang memiliki relation yang kurang baik sama anak, ada juga jadi dia nanya gimana solusinya biar dia bisa memperbaiki hubungannya dengan anak. Dan itu pasti salah satu poin pentingnya adalah parenting gitu. Nah, terus yang kedua masalah tentang tekanan hidup lah, kayak misalkan dia di PHK. Jadi sebenarnya sangat random, nggak cuman Berat segmen, banget iya gitu. Maksudnya banyak, semua orang kan punya isu masing-masing. Iya. Cuma how do you know that clinical psychology is for you? Karena aku personally, kan aku ambil psikolog Iya. juga. Dan ketika aku bachelor itu, aku ambil neuroscience and psychology, and I realized along the way that I think becoming a clinical psychologist is not for me. Really? Iya, kalau buat aku ya. Oke. Karena mungkin psikologi klinis itu kan lebih yang kayak counseling, terus mungkin ketemunya langsung person to person Yes. gitu. Dan aku sendiri, it's hard buat bisa ngebedain hal yang personal sama hal yang pekerjaan gitu. Jadi makanya I realize, maksudnya semakin banyak waktu aku jalanin di psikologi, I don't think becoming a clinical psychologist is for me gitu. Yes. Kalau kakak gimana? Kayak how do you know that it's for you? It's your calling. Ini good question banget ya. Iya. Kenapa ya aku sotoy banget ya gitu? Apa ya? Yang pertama, aku ini memang dari umur 14 tahun sudah terjun di dunia entertain. Ya kan, awalnya model kan waktu itu. Terus akhirnya berkembang menjadi pemain sinetron. Akhirnya aku menjalankan karir aku sudah 15 tahun lebih sebagai pemain sinetron. Berarti secara tidak langsung jiwa seni aku tuh tinggi. Betul. Dan aku suka main piano. Oke. Terus aku, menurut aku terapi yang paling tepat buat aku itu adalah art terapi. Jadi aku happy banget gitu. Kalau aku bisa mewarnai, aku bisa nyoret-nyoret tuh aku happy. Dan aku merasa kayak psikolog tuh juga basicnya seni loh. Nah, Karena teorinya memang jelas ada nih. Iya. Kita punya satu buku panduannya Panduan, gitu kan. Tapi kita menghadapi jiwa manusia tuh semuanya seni. oke. Karena nggak ada orang yang sama. Betul. Mungkin Chelsea punya teman A nih, dia depresi. Dia kayak literally look like-nya tuh benar-benar kayak orang depression gitu. Tapi ada satu teman Chelsea yang dia depresi, tapi dia kelihatannya fine banget, dia masih fungsional, masih kerja, masih segala macam. Nah, itulah seninya kita bisa kayak mengira nih orang nih sebenarnya apa sampai kita menegakkan diagnosa. Dan itu menurut aku menjadi satu tantangan yang aku mau jalanin. I see. Gitu. Jadi aku nggak mau cuma sekedar teorinya aja. Kalau kayak gitu aku cukup ngambil magister, Oke. bikin tesis and then I'm done. Iya, benar, Aku dapat benar. gelarnya magister gitu. Tapi untuk aku dapat psikolognya, aku harus mengambil kasus yang benar-benar, dan itu seru banget ya Chelsea. Aku tuh ngambil kasus di lapas. Oke. Aku ke Benar-benar lapas terjun secara terjun langsung ya? banget dengan aku yang maksudnya dengan background aku public figure, jadi aku udah pasti maskernya on banget. Iya kan, karena Oke, kan maksudnya iya, aku iya, nggak iya. mau ada bias-bias Iya, lah betul, gitu. betul, Jadi betul. entah mereka nggak mau terbuka atau gimana gitu. Jadi aku ke lapas Cipinang, lapas Pondok Bambu, aku ke panti asuhan, panti sosial, anak-anak kena razia di Iya. jalan itu klien aku. Dan menurut aku itu challenging yang aku kayak mau. Emang gitu. panggilannya ke sana ya? Iya, jadi nggak tahu kenapa ya, suka aja. Iya. Karena kan sebenarnya psikologi tuh career optionsnya juga banyak kan sebenarnya. Nggak harus jadi psikolog, nggak Iya. harus jadi HRD, sih banyak ada Betul, option yang lain gitu. betul. Makanya I think it's really important juga mungkin buat teman-teman yang mau ambil psikologi buat emang menentukan apa ya, callingnya tuh kemana. Karena Betul. sebenarnya psychology itu broad banget dan bisa Iya. applicable kemana-mana ya kayak. Iya banget. Sebenarnya semua kantor butuh sih gitu. Betul, iya sih. Dan yang aku paling struck my attention juga adalah aku melihat judul tesis kakak nih Iya. yang di-share.
Iya emang. Judulnya adalah Peran Separation Anxiety sebagai mediator pada hubungan antara psychological distress dan insomnia pada orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak akibat perceraian. Berarti itu variabelnya tuh psychological distress. 3 ya. 3 ya. Psychological distress, insomnia, separation anxiety. Oh, oke. Itu 3. selection dari 3 variabel itu gimana, Kak? Nah, how do you... Itu luar biasa banget ya ngegodoknya, sampai puyang-puyang deh sama dosen pembimbing, dikejar tiap malam. Pokoknya intinya gini, kita kan pasti mengajukan, Pak, saya ada ide nih gitu. Dosen pembimbingku cowok ya, namanya Pak Monty Satya Dharma, beliau keren banget. Terus Pak Monty bilang, ya oke, Sania, tapi saya butuh bukan hanya cerita hidup kamu, saya butuh urgensinya apa kamu mau neliti ini. Iya dong. Iya, betul. Kamu harus punya fenomena yang kuat. Oke, fenomena apa? Yang pertama, angka perceraian meningkat terus. Betul. Bahkan sekarang perceraian meningkat, pernikahannya turun. Iya. Perceraian meningkat. Oke Pak, itu satu fenomena yang udah valid, ada datanya. Terus yang kedua, di KPAI juga rebutan hak asuh anak menjadi salah satu kasus tertinggi aduannya setiap tahun. Dan itu semua didasari dengan apa? Tidak adanya kepastian hukum di Indonesia tentang hak asuh anak. Gitu. Sampai situ dulu nih, kepastian hukumnya aku hold ya, karena itu nanti ada another story ke MK-nya gitu. Dah, dari situ dasarnya akhirnya, oh ya udah, kalau emang kamu merasa ini salah satu topik yang bisa kamu angkat, kamu mau yakin gak kamu doang? Kamu yakin gak ini nggak spesifik? Enggak Pak, ini bertebaran di seluruh Indonesia. Orang nge-DM saya Pak, ya orang nge-DM saya banyak banget orang yang mengalami ini, dan aku pun kaget kayak, wow ternyata banyak orang yang mengalami ini loh. Wah ini satu kasus yang harusnya mendapat atensi negara loh gitu. Dari situ aku bilang one day kalau aku mau speak up di forum apapun, aku harus punya dasar penelitian yang aku bikin sendiri. Supaya orang percaya ini bukan datang dari seorang ibu yang tersakiti, tapi ini datang dari data yang berbicara dari warga Indonesia gitu. Akhirnya ketika aku kuantitatif, kamu yakin dapat kamu di atas 50 partisipan dapat. Yakin saya, aku gunakanlah power of media sosial aku kan di segala macam platform kayak guys yang punya isi G-formnya gitu. 108 participants-nya. Yes, sampai akhirnya ada beberapa yang tidak masuk kriteria. Akhirnya finalnya itu 76. 76 partisipan dan aku tidak termasuk. Dan yang menarik adalah dari 76 partisipan ini 80%-nya perempuan. Itu bisa dikaji lebih lanjut untuk penelitian berikutnya. Kenapa ibu lebih memperjuangkan hak asuh anak? Aku nggak mau jawab, itu biar penelitian aja yang jawab nanti gitu kan. Nah dari situ ternyata emang udah, aku merasa nggak ada yang kebetulan. Akhirnya judul tesis aku tadi udah kayak literally hidup aku ya kalau orang baca, dan orang kayak, aduh Mbak itu pas sidang pasti dosennya nangis-nangis. Saya bukan curhat sidangnya. Sidangnya aku didedel nih satu-satu variabel apa separation anxiety, apa psychological distress semuanya kan. Nah, akhirnya ya udah jadilah suatu tesis, dan yang aku bisa ngomong kayak nih gitu tuh karena semua hipotesa aku terbukti, Chelsea. Apa yang hasilnya kan, hasil penelitiannya, satu, orang tua yang dipisahkan sama anak itu jelas mengalami separation anxiety, jelas mengalami insomnia dan psychological distress. Dan ketiga ini tuh saling berhubungan. Jadi diawali dengan separation anxiety, itu kan kecemasan akan keterpisahan dengan figur melekat. Figur melekat tuh bisa siapa aja. Tapi kalau dalam kasus ini anak, ya. Dari situ orang juga nggak bisa tidur. Insomnia tuh. Ujungnya insomnia. Itu hipotesa aku. 3 ini menyebabkan, dan emang itu terbukti gitu. Jadi bisa dibilang berangkat dari kisah hidup dan juga kecemasan itu semua akhirnya membuat studi yang emang help you understand yourself and also the phenomenon juga ya. Betul. Keren banget sih. Cuman dari kakak penelitian itu apa aja sih Kak ciri-ciri kecemasan dan juga symptoms itu semua tuh, apakah ada kayak pattern of habit atau kayak gimana dari parentsnya? Iya, jadi gini, kalau misalnya separation anxiety itu yang pasti punya rasa cemas yang berlebihan, akan kehilangan figur melekat. Jadi bukan cemas dalam umumnya. Kalau cemas dalam umum itu beda lagi, namanya generalized anxiety disorder, ya kan? Pasti ngerti. Cuma kalau separation anxiety ini kan fokus kepada keterpisahannya kan. Jadi satu, cemas yang berlebihan, kehilangan figur melekat. Ketakutan yang berlebihan, kehilangan figur melekat, sampai bisa menimbulkan gejala fisik ketika
jauh dari figur melekat. Oke, gejala fisiknya kayak gimana Kak? Iya, contohnya sakit kepala, jadi nggak nafsu makan, jadi lemes, jadi apa. Ketika figur melekatnya tuh jauh gitu. Tapi ketika ketemu biasa aja. Udah sampai ada gejala fisik gitu. Dan yang paling parahnya udah sampai mengganggu aktivitas dalam artian nggak bisa berfungsi ya. Secara misalkan pekerjaan gitu karena fokusnya kurang. Jadi Makanya ciri-cirinya stres itu ya. iya. Terus mungkin salah satu contoh kuesionernya yang aku pakai itu kayak kamu tuh kalau tidur harus dengar suara nggak? Nah itu tuh juga masuk tuh. Oh, oke. Kalau harus dengar suara itu apa Kak? Ya artinya? berarti nggak bisa sendiri kan? Oh, Punya cemas akan keterpisahan. oke. Itu suaranya maksudnya Kayak in entah, general aja? iya in atau- general, entah kamu harus nyalain Musik. TV atau kamu harus denger musik, itu berarti udah one off. Tapi aku nggak bisa bilang itu valid ya. Iya. Tapi itu menjadi salah satu butir pertanyaannya. Oke. Ciri-cirinya gitu. Jadi ini Ciri-cirinya. spesifiknya ke cemas akan keterpisahannya. Anxiety. Kalau stres depresi ya mungkin secara umum orang udah tau lah gitu Iya. kan, kayak sedih terus menerus, kehilangan minat, kehilangan nafsu makan, gangguan tidur kayak insomnia atau malah tidur mulu bisa juga. Kalau yang insomnia apalagi udah pasti semua aku yakin udah Tahu pada ya. tahu gitu. Susah tidur ya. Mm-mm. Karena sebenarnya ini yang suka dibahas juga sih sama orang-orang yang mungkin bertanya soal psikologi, mikirnya tuh kalau anxiety ya udah cuma cemas aja. Padahal sebenarnya kan secara otak kita pun sebenarnya ada perubahan ketika lagi anxiety kan Iya. sebenarnya. Iya, Jadi benar. it's nice buat ada kayak studi jadi orang bisa melihat faktanya kan. Jadi Iya. bukan cuma sekedar pseudoscience gitu. Iya Sam. benar Iya, gitu. Menurut kakak apa yang bisa dilakukan supaya membantu orang tua yang mungkin mengalami kasus tersebut itu separation anxiety dan lain-lain? Oke, aku memfokuskan ke 3 poin ya. Yang pertama, problem, fokus, coping. Kita fokus pada problemnya. Oke. Mungkin itu yang aku lakukan di awal-awal. Hmm. Jadi aku fokus mencari, aku fokus melakukan aksi nyata sebagai bentuk penyelesaian problem tersebut. Oke. Makanya namanya problem, fokus, coping. Ya kan? Caranya gimana? Aku perjuangin hak asuh aku. Aku tetap berusaha ke rumah yang anak-anakku tinggal untuk aku bisa bertemu mereka. Aku beliin mereka hadiah. Intinya itu aku aksi nyata gitu. Oke. Itu problem fokus. Tapi orang ada titik lelahnya, Chelsea. Kita pasti ada titik lelahnya gitu kan. Dan aku ngoyok-ngoyok kayak gitu tuh kayak 5 tahun pertama lah gitu. Masuk tahun ke-6 aku udah habis, bensinku udah habis. Jadi aku kayak udah mending aku step back, mending aku kuliah. Udah kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah emotion focus coping. Artinya kita fokusnya kepada emosi Emosinya. kita. Caranya gimana? Kita menerima, accepting. Gitu. Kita melakukan sesuatu yang bisa membuat kita feeling better. Entah itu kita me time gitu. Jadi caranya memang terdengarnya klise tapi ya memang itu doang solusinya gitu. Kalau misalnya mau secara emosi ya kita misalkan kayak yang larinya ke spiritual, kayak misalkan banyak berdoa kepada Tuhan, melakukan ibadah-ibadah yang bisa menenangkan hatinya, meditasi ya kan, intinya untuk mendapatkan ketenangan emosi. Terus juga melakukan sesuatu yang bisa membuat emosi kita juga lebih bahagia, entah itu pergi atau apapun, hobi ya kan, doing your hobbies itu salah satu jalan keluar yang bagus juga. Fokus ke hobi ya. Ya, nah terus poin yang ketiga itu adalah social support. Jadi untuk yang mendengarkan, kalau misalnya memang kalian mengalami, jangan malu dan jangan takut untuk meminta bantuan dari orang terdekat. Bantuan itu dalam bentuk apapun loh, bisa moral dan materi gitu. Dan untuk yang memiliki teman atau saudara mengalami ini, mereka sangat butuh banget bantuan. Jadi social support tuh menjadi solusi penting buat aku, dan itu yang membuat aku bertahan juga gitu, karena dari keluarga ya, alhamdulillah. Kalau menurut kakak, ini kita kalau misalnya shifting to the child ya, untuk anaknya, sebenarnya lebih baik mana sih kak, anak yang tumbuh mungkin di keluarga yang, karena kan di Indonesia tuh stigmanya masih perceraian tuh sesuatu yang mungkin dianggapnya negatif gitu. Dikonotasikannya ntar growth anaknya nggak akan positif kalau misalnya bercerai dan lain-lain. Tapi kalau dibandingkan, lebih baik mana anak yang mungkin tinggal di keluarga yang mungkin tidak bercerai tapi kayak terus-terusan ngelihat toxic lah ya. Atau mungkin lebih baik bercerai supaya anaknya pun jadi grow-nya nggak di environment yang berantem terus gitu. Menurut kakak gimana? Kalau aku boleh ngomong, mungkin ini pro kontra ya, karena preferensi. Tapi kalau aku pribadi, aku memilih yang kedua.
lebih baik pisah, tapi bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Kenapa? Karena aku percaya orang tua yang tidak bahagia nggak bakal bisa bikin anaknya bahagia. Oke. Dan emotional attachment itu paling tinggi sama ibu. Mm-mm. Ya, ibu yang nggak bahagia itu nggak optimal membesarkan anaknya. Betul. Jadi kalau ibu bisa memiliki parenting yang bagus dan stabil, aku bisa menebak ibu itu berarti memang ya bahagia gitu. Oke. Karena dia sudah bisa handle diri dia, jadi dia bisa Take care. of others, anaknya, suaminya, keluarganya. Dibandingkan mereka bertahan dalam satu lingkungan yang ya nggak bikin bahagia gitu. Karena gimana ya, kita nggak bisa nyalahin juga loh Chelsea. Aku misalkan gini, soal ibu nih, dia punya masalah sama suami. Dia sebenarnya mungkin nggak maksud loh untuk kayak ibaratnya melampiaskannya tuh ke anak gitu. ya. Tapi secara nggak langsung pasti anak kena imbas. Ada pasti yang kenanya dikit Kenanya ya. gitu, dia lagi misalkan lagi jengkel sama suaminya, tapi anaknya minta apa, jadi anaknya yang kena Kena sempet marahnya, kayak gitu. Jadi menurut aku sih aku lebih prefer yang kedua, Yang kedua ya. ya, optionsnya ya. Iya. Karena emang growth anak kan sangat-sangat berpengaruh sama caretakernya ya. Sama Benar. anak. Makanya bener banget kalau happiness dari ibunya terpenuhi, baru akan bisa anaknya untuk bisa Iya. experience. Dan parenting baru bisa lebih sehat karena pengalamanku dari klien-klien yang aku handle selama ini, Iya. anak yang bermasalah itu datang dari pola asuh yang salah. Iya. Dan hampir 100% karena ada masalah pernikahan, dah selesai. Oh, I see. Jadi akar masalahnya dari situ. Iya. Jadi parent relation-nya dulu dibenerin. Baru parent-child relation-nya. Oke, Gitu. menarik. Mm-mm. Tapi kakak sempat bahas soal angka perceraian mulai meningkat ya. dan angka pernikahan menurun. Ya. What's your thoughts about that? Wajar. Kenapa tuh kak? Wajar lah. Aku aja di tahun ke-7 ya. Maksudnya kalau aku ngomong ya untuk tentang diriku gitu, aku di tahun ke-7 aja belum menikah lagi. Dan aku memutuskan untuk nggak mau buru-buru, tapi tidak menutup hati, beda ya. Oke. Aku nggak mau buru-buru dan menurut aku wajar. Tapi mungkin yang bisa aku sampein kayak sebenarnya banyak cara loh untuk kita bisa memilih pasangan yang tepat buat kita sebelum kita menikah gitu. Itu pentingnya lah masa perkenalan. Berarti jangan buru-buru aja tipsnya itu kak. Jangan sebenarnya gini, tipsnya sebenarnya dalam banget sih. Dalam banget, Iya. Jadi misalkan kayak Chelsea pernah dengar pasti yang namanya love language itu ada 5. Betul. Tahu kan ya? Give, Physical touch, quality time, act of service, word of affirmation, 5 itu. Nah, mana poin ini yang paling penting buat kamu dan mana poin dari 5 poin ini yang paling bisa kamu toleransi? Itu kamu harus obrolin sama pasangan kamu. Oke. Ya kan? Iya. Contohnya, aku nggak apa-apa deh nggak sering ketemu. Tapi yang penting aku tuh seneng banget kalau misalnya kamu tuh nanya aku udah makan belum, aku baik-baik aja apa enggak. Berarti oke, quality time-nya nggak apa-apa, agak kurang. Tapi words of affirmation-nya itu nomor 1. Berarti kalau pasangan kamu tipenya sibuk nggak masalah. Oke. Karena yang paling penting needs kamu itu adalah di kata-katanya. Oke. Jangan kamu udah tahu nih needs kamu nih harus ketemu terus, nggak, gue nggak bisa LDR deh. Terus nyari pasangan yang sibuk, ya udah nggak bakalan susah. Akan bisa. Gitu loh. Jadi mungkin salah satu cara dari aku nih, kenalin needs kalian dulu apa dan pastikan needs kalian itu ada di pasangan kalian. Kadang-kadang orang suka nggak ketemunya karena needs-nya beda. Nggak match aja ya? Nggak match gitu. Itu yang bikin susah bertahan satu hubungan. Cuma kalau yang aku notice ya kak, banyak problemnya tuh karena mereka pun nggak tahu mereka maunya apa. Paham gak sih kak? Jadi misalnya di suatu hubungan, dia pun nggak tahu needs-nya apa, terus dari partnernya dia expect apa. Jadi makanya banyak yang bilang marriage is scary gitu. Karena sekalian kita baca komen juga, boleh. Ada yang bilang katanya marriage is scary. Bayangin kalau suami kamu ngajak patungan, berarti kan mungkin needs-nya give ya. Gitu. Terus kayak marriage is scary itu apa? Gimana kalau dia tidur lampunya harus nyala? Iya. Marriage is scary. Gimana kalau suami lu nggak mau belain lu di depan keluarganya pas lagi ada problem? Sebenarnya kalau dibahas, kalau dilihat permasalahannya itu sebenarnya nggak selalu yang signifikan ya kak ya? Iya sih. Masalah kecil juga gitu. Benar sih, itu benar banget. Nah menurut aku itulah pentingnya kita memahami kepribadian dan karakter seseorang sebelum menikah. Tadi aku jawab yang Chelsea tanya dulu pertama, yang Chelsea bilang, kak gimana kalau dia nggak tahu needs-nya?
Ya Allah, zaman sekarang di Google udah banyak kuis-kuis free kuis yang kayak kita ngisi cuman cetek-cetek doang gitu sambil rebahan. Oh oke, berarti needs aku ini. Tapi kalau emang kamu mau sesuatu yang valid, ya itulah gunanya psikolog. Betul. Kita punya alat tes yang emang untuk mengetes needs kalian apa. Iya, betul. Kita punya alat tes yang memang udah valid lah gitu, udah terpercaya. Kalau emang kalian mau, silahkan monggo, itu juga bisa dilakukan. Dan menurut aku ya itulah pentingnya kita punya self-aware dan self-love. Kalau kita cinta diri kita pasti tahu apa yang diri kita mau. Jadi kalau kamu nggak tahu apa yang diri kamu mau, berarti kamu nggak cinta sama diri kamu. I see. Nggak bisa diterima itu. I see. Jadi emang harus self-love dulu baru bisa. Self-love dulu. Masa gimana sih caranya kita nggak bisa tahu cinta diri kita mau yang diri kita mau apa tuh, kayak menurut aku itu suatu hal yang nggak mungkin kalau kamu aware dan cinta sama diri kamu. Itu poin pertama. Terus poin kedua, gimana kalau misalnya kayak masalah sepele kan, masalah lampu kayak tadi. Iya. Apa ya, aku juga bingung itu kalau solusinya gimana lampu. Cuma mungkin intinya aku cuma mau bilang gini doang. Sebagian besar dari kita ketemu pasangan itu paling mudahnya di umur 20 tahun. Paling muda. Atau taruh di 15 tahun deh. Okay. Kalau emang kalian udah nggak ada fase cinta monyet ya. Kalian langsung cinta pertama dan cinta terakhir gitu kan. Dari SMP. Taruh 20 tahun deh kalian baru kenal. Kalian mikir gak sih kalau ibarat pohon kalian tanam, 20 tahun tuh akarnya udah sekuat apa, Chelsea? Oke. Terus kalian berharap akar yang udah tumbuh 20 tahun itu kalian bisa pangkas tuh. Kalian ubah. Enggak mungkin. Jadi jangan berharap orang berubah. Enggak usah. Jadi ketika kalian udah tahu ada red flag, ya udah, itu yang akan menjadi alasan kalian putus nantinya kalau kalian tutup mata. Dan jangan berpikir ketika menikah solusinya itu bakalan lebih mending, nggak ada ceritanya. Sekarang logikanya gini, kalian pacaran menghabiskan waktu hitungan jam. Ketika kalian nikah, kalian 24 jam dia. Gimana cara itu masalah berkurang? Iya dong. Iya, betul. Jadi menurut aku sebenarnya jangan tutup mata. Terus juga penting banget untuk menjalin komunikasi yang sehat. Kamu tuh maunya apa sih? Emang penting banget untuk kalian punya hard conversation dibanding nanti hubungan kalian yang susah. Emang nggak nyaman, ya kan? Obrolan itu nggak nyaman. Kamu nanti gimana nih kalau masalah duit? Tanyain aja di awal. Kamu nanti gimana kalau masalah anak? Aku boleh kerja nggak? Kalau misalnya keluarga kamu nanti ada yang nggak suka sama aku, tadi kan ada tuh yang masalah mertua ya. Kamu bakal gimana? Gitu. Tanyain semuanya. Pokoknya ciptain hard conversation sebelum ada ikatan pernikahan. Kalian nggak akan rugi. Lebih baik diobrolin dulu sebelum. Iya, salah waktu nanti ya ngomong manis-manisnya kalau udah nikah nih. Puas-puasin deh tuh ngomong manis bertahun-tahun. Jangan pacaran ngomong manis, pas ngomong nikah ngomongnya pahit-pahit semua, kebalik. Iya nggak sih? Harusnya pas sebelum nikah, udah aja, babat aja semua. Obrolan nggak enak, babat aja gitu. Tapi menurut kakak kenapa anak-anak zaman sekarang lebih takut menikah? Itu yang mungkin karena lihat di mana-mana kan semua takut. Betul. Kalau menurut aku Chelsea, itu karena ada hubungannya dengan perceraian yang makin meningkat. Karena menurut aku itu grafiknya sama. Ketika anak sekarang makin takut menikah itu karena dia mungkin melihat orang tuanya gagal. Trauma. Ya, karena perceraian sekarang orang tua lebih berani speak up untuk udah nggak mau cerai aja. Kalau orang dulu kan kayak istilahnya mungkin lebih ditahan, lebih tabu kayak. Sekarang orang makin berani untuk cerai, jadi anak-anak juga makin mikir. Which is menurut aku gini loh, kalian takut menikah itu nggak 100% hal negatif. Oke? Tapi pastikan itu tidak menjadi batu yang menghalangi kalian untuk menemukan kebahagiaan dalam hidup. Ya, takut boleh, takut itu bagus, artinya kalian waspada, artinya kalian hati-hati dalam memilih pasangan karena kalian gak mau gagal. Iya kan? Tapi bukan berarti nggak ada. Bukan berarti jadi kayak langsung nggak mau nikah gitu. Karena kalau menurut aku ya, aku nggak tahu. Cuman balik lagi nih preferensi. Bukan sebagai psikolog ngomongnya, tapi ini sebagai aku diri aku sendiri. Aku preferensi. Menurut aku manusia itu pada dasarnya pasti butuh pasangan. Dalam hal apapun, you name it. Secara biologis, kita butuh, ya. Terus secara emosional kita butuh tempat cerita. Tapi apakah bisa di-replace, Kak? Let's say kan banyak orang yang bilang, udah deh mau gak nikah aja karena I have my friends, I have my family yang bisa satisfy that relationship needs gitu. Apakah menurut kakak bisa di-replace hubungan pasangan? Nggak bisa? Enggak. Kalau aku percayanya enggak ya. Karena menurut aku itu adalah lingkaran yang berbeda. Ini lingkaran kita terpenuhi punya teman baik-baik.
ini saudara baik-baik, Ya. ini pasangan. Oke. Menurut aku ini udah Beda kapasitas beda, lah ya. beda. Jadi nggak bisa mau ininya penuh banget, tapi kalau yang ininya kosong, pasti kalian akan merasa something missing aja. Cuma I see. mungkin banyak yang bisa bertahan karena ketakutannya mendominasi. Gitu. Nah itu pentingnya kita nggak boleh ngejudge. Karena kita nggak tahu apa yang sudah mereka lewati, Lewatin. kita nggak tahu apa yang sudah mereka lihat. Jadi itulah pentingnya empati harus sama orang gitu. Jadi misalnya ketika kalian punya teman yang kok lo kayaknya anti banget ya kalau ngomongin nikah Iya, gitu. iya. Coba deh ajak ngomong hati ke hati. Jangan main di judge aja gitu Iya, loh. betul. Ajak ngomong hati ke hati. Kenapa sih gitu? Apa yang bikin lo trauma? Apa yang bikin lo takut? Kayak gitu. Boleh kok hati-hati, tapi bukan berarti nggak ada orang yang baik, nggak ada orang yang nggak cocok. Pasti ada gitu I sih. see. Tapi kalau persiapan secara pribadi nih Kak, let's say belum ada jodohnya, belum nemu nih gitu. Iya. Apa sih yang bisa kita lakuin supaya nanti by the time kita ketemu potential partnernya tuh kita udah siap menurut Kakak? Stabilin dulu mental. Biar nggak jadi pasangan yang toksik. Oh, oke. Ya nggak sih? Oke, iya. Menurut aku itu nomor satu deh, bahagian dulu diri sendiri. Sendiri. Karena ya seperti tadi aku bilang, kalau emang kita belum bahagia, kita nggak bakal bisa bikin orang lain bahagia. Itu simpelnya gitu aja. Simpelnya gitu. Simpelnya gitu, karena teko yang kosong ketika dituang ke cangkir, mungkin nggak keluar kopi. Nggak mungkin. Kamu harus isi dulu kan. Si Iya. teko itu harus punya kopinya iya, dulu. betul. Baru ketika dituang ada kopi. Betul. Ya, jadi kopi itu ibaratnya bahagianya. Gimana caranya kamu bisa ngasih kebahagiaan yang sama orang ketika kamu sendiri kosong? Iya. Iya kan? Betul. Jadi menurut aku poin pentingnya nomor satu, bahagiakanlah diri kamu sampai kamu menunggu pasangan yang tepat. Nice. Aku sangat bangga dan aku sangat happy ngelihat orang-orang yang tidak ada pasangan dan tidak panik. Sibuk memperbaiki diri. It's good. Kayak aku nih belum nikah, kuliah aja dulu. Tingkatin aja kualitas diri. Benar. Kerja aja dulu, cari uang aja dulu. Tapi hati jangan ditutup. Oh, oke. Gitu. Jadi nggak ada yang stuck nih dalam hidup kita, ngerti Oke. nggak? Jadi kita tetap berjalan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi ketika kita udah pasangan juga yang selevel, kita bisa dapat pasangan yang setara gitu. Kita bisa di kelas yang sama. Ketika kita udah di kelas yang tinggi, ya pasti pasangan kita juga akan harus bisa Yang ngimbangin menyeimbangin dong. ya, supaya bisa cocok soalnya. Iya gitu. Jadi pesan aku buat kalian ya sibukin aja dulu meningkatkan kualitas diri. Upgrade diri ya. Upgrade. Self love and upgrade diri. Yes, gitu. Yeay, keren banget Kak. Sekarang ini kita mau main game sedikit, boleh ya Kak ya? Boleh. Kita ada game kartu. Nanti boleh Kakak mau ambil? Boleh aku dulu nih. Boleh. Oke. Ntar kita jawab sama-sama. Oh gitu. Aku baca ya. Boleh. Kalau bisa request, kamu pengen dilahirin jadi siapa atau dalam keadaan kayak gimana? Kakak mau jawab dulu. Ini kayak pertanyaan Putri Indonesia ya. Miss Universe nih. Kakak dulu Kak. Kalau memang kita mau dilahirin jadi siapa, mungkin nama yang pertama terlintas itu adalah nama orang hebat. Tapi kita harus sadar juga semua itu datang dengan konsekuensi hidup mereka yang tidak mudah. Betul. Aku bisa aja mulutku ngomong, aku mau jadi R.A. Kartini. Iya. Karena aku sangat seorang feminis yang sangat membela hak perempuan. Tapi hidupnya R.A. Kartini juga gelap banget Iya, kan betul. gitu ya. Jadi kayak apakah aku kuat gitu. Mungkin aku dilahirin jadi siapa, mungkin aku mau jadi R.A. Kartini. Dalam keadaan kayak gimana, aku milih zaman sekarang. Zaman sekarang, oke. Boleh kan? Jadi Boleh aku mau Mbak. R.A. Kartini tapi yang zaman sekarang, zaman Fair internet, enough. zaman udah Lebih- Indonesia udah merdeka, udah maju. Jadi aku bisa tetap membela hak perempuan, tapi dalam konteks yang kita lebih bisa vokal I see. gitu. Chelsea? Kalau aku sebenarnya aku lumayan senang sih jadi diri aku. Aku Self oke love, sih. self love, Iya. tepuk tangan. Oke sih. Jadi sudah berhasil, Iya, betul. Aku bagus. oke sih gitu. Jadi dan aku rasa juga kan aku masih I'm still 22, so I Yes. still have so many options that I can go for. Iya. Dan selama ini pun ya aku sebenarnya salah satu hal yang aku paling bersyukur dari hidupku tuh keluarga aku. Oke. Jadi I don't want to be born in another family karena I really love my parents. Jadi so kayak happy to hear. iya, jadi kayak pengen tetap jadi diri aku aja sih gitu. Iya. Karena I love people around me Iya. gitu. Yay, Yay. that's good. Next question ya. Oke. Kalau kamu dapat satu permintaan yang pasti terkabul, kamu mau minta apa? Kalau aku mungkin setelah semua yang aku alamin, aku pingin
semua orang tua mendapatkan haknya. Jadi mau perceraian meningkat kayak mau perceraian meledak kayak tiba-tiba, please tetap semua orang tua bisa co-parenting. Yes. Itu yang aku mau. Karena menurut aku kayak tadi Chelsea aja ngomong kan, Chelsea happy banget dengan orang tua Chelsea. Itu basic hidup terpenting, trust me. Betul Itu sih. basic hidup terpenting banget. Jadi please ciptakan itu untuk anak-anak kalian semua. Itu sih maunya aku. Itu kakak ya. Mm-mm. Kalau aku mungkin apa ya? Maybe I just want world peace aja sih, world peace. Terus people are becoming nicer to each other. Yes, benar. And crime rates gak ada, itu aja sih Iya, kayaknya. benar. Very Jadi, simple sih Iya, kayaknya. simple tapi Sounds itu simple, penting, but- betul. Iya. Yeay. Satu lagi? Satu lagi, aku yang Boleh? ambil. Lebih pilih mana? Penampilan atau isi pikiran? Kakak dulu, aku dulu. Kayak kita sama deh. Sama. Bareng yuk. Bareng. 3, 2, 1. Isi Isi pikiran, ya kan? Benar. Isi pikiran. Isi pikiran, Karena apa ya? Kalau dari aku penampilan tapi isi pikirannya minus juga nggak sih. Iya sih. Aku nggak bisa ya. Nggak bisa fall for that juga nggak bisa gitu. Isi pikirannya dulu. Cara dia menghadapi kehidupan, cara dia menghandle masalah, ya kan? Solving problemnya tuh kayak gimana? Itu buat aku yang penting. And I think that applies gak cuman ke orang lain sih, tapi buat diri sendiri juga. Kalau aku personally, aku jujur lebih tersentuh kalau ada orang yang mungkin appreciate the way I think and the way I carry myself. Jadi aku tuh salah satu best compliment yang pernah aku receive tuh kayak misalnya lo orangnya baik banget sih, I can trust you. I feel like itu komplimen yang lebih kena gitu daripada sekedar dari luar gitu. Kayak sekedar kamu cantik banget gitu. Itu lebih means a lot ya. Karena mungkin kalau physical, I mean it's great, thank you. Cuman sebenarnya kan kalau fisik dan lain-lain, it's something given ya dari Tuhan aja gitu. Tapi kalau our isi pikiran, our quality itu kan something yang kita tiap hari tuh we grow to be better yes, gitu. benar, itu kita yang buat sebenarnya. Jadi it means more aja sih kalau betul. Apalagi zaman sekarang juga penampilan udah banyak say, bisa ngapain aja, jangan sedih udah. Iya bener banget. Ya penting benerin dulu isi pikirannya dan aku percaya kalau orang yang bahagia itu pasti juga akan terpancar. Betul banget. Iya. Yay, thank you so much Kak Lolo for coming to my podcast. Belajar banyak banget dan sebenarnya as someone yang aku belum ngambil psikologi spesialis atau klinis atau apapun itu, I learned so much juga ternyata pembuatan tesis itu seperti itu. Yes, Ya, and I wish you well and I wish you happiness you and so everything. Kalau boleh ini dong Kak, kasih tips dan pesan buat anak muda yang mungkin punya fear of marriage and fear of commitments. I try to keep it simple. Kebahagiaan itu yang paling besar porsinya datang dari diri sendiri, bukan dari pasangan atau siapapun. Jadi make sure kalian tidak bergantung secara emosional kepada siapapun. Dan dari situ kalian baru bisa menjadi orang yang bahagia. Dan dari situ kalian akan mulai hilang ketakutannya dalam hal komitmen, dalam hal pasangan. Karena kalian nggak takut dikecewain. Kayak gitu sih. Yeay, thank you so much Kak. Terima kasih banyak semuanya udah nonton Safe Space Podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. And I'll see you guys next time. Bye! Bye!